Suzuki Escudo kembali lahir. Desain baru dengan harga ramah di kantong. Ada kabar yang cukup bikin heboh pecinta otomotif, khususnya penggemar SUV legendaris dari Suzuki. Ya, Escudo. SUV yang sempat populer di era 90-an hingga awal 2000-an dikabarkan akan lahir kembali dengan versi terbarunya. Dan yang bikin menarik, harga yang ditawarkan kabarnya cukup ramah di kantong, mulai setara 189 jutaan. Nah, kira-kira seperti apa tampilan barunya dan apa saja yang akan ditawarkan? Kalau kita mundur sedikit ke belakang, Suzuki Escudo adalah salah satu SUV yang punya nama besar di Indonesia. Banyak yang mengenalnya sebagai SUV tangguh dengan desain yang kompak namun bertenaga. Model ini juga dikenal cukup bandel dan bisa diandalkan di berbagai medan, makanya dulu banyak orang yang menjadikannya sebagai pilihan utama SUV keluarga. Seiring berjalannya waktu, popularitasnya mulai meredup. Apalagi dengan hadirnya banyak SUV baru yang menawarkan teknologi lebih canggih dan desain yang lebih modern. Tapi, sekarang Suzuki sepertinya ingin menghidupkan kembali nama besar Escudo untuk kembali bersaing di pasar SUV yang semakin ketat. Nah, kabar yang beredar menyebutkan bahwa Suzuki sedang mempersiapkan Escudo generasi terbaru dengan berbagai pembaruan. Sempat beredar di sosial media, mobil yang digunakan Escudo versi terbaru ini berbalut kamuflase. Sekilas desainnya terlihat jauh lebih modern dibandingkan generasi sebelumnya. Kalau dulu Escudo punya tampilan yang lebih cenderung boxy dan sederhana, sekarang Suzuki tampaknya ingin menghadirkan desain yang lebih elegan, dinamis, dan mengikuti tren SUV masa kini. Garis-garis bodinya akan lebih tegas, lampu depan dan belakang kemungkinan sudah mengusung teknologi LED yang tajam. Bicara soal harga, kabarnya Escudo terbaru ini akan dibanderol mulai dari 189 jutaan. Ini cukup mengejutkan mengingat banyak SUV sekarang yang harganya sudah tembus di atas 250 jutaan. Dengan harga yang terjangkau, Suzuki sepertinya ingin mengait segmen pasar yang lebih luas, terutama di kalangan muda dan keluarga yang ingin punya SUV stylish tanpa harus menguras kantong terlalu dalam. Tapi tentu saja, kita masih harus menunggu konfirmasi resmi dari Suzuki soal harga pastinya. Karena bisa saja ada perbedaan antara harga di pasar global dan Indonesia. Sementara menyoal spesifikasi dan fitur yang ditawarkan, sampai saat ini memang masih belum banyak informasi resmi yang keluar. Namun, kalau melihat tren SUV Suzuki lain seperti Grand Vitara dan S-Cross, besar kemungkinan Escudo terbaru ini akan dibekali mesin yang cukup bertenaga, tapi tetap efisien bahan bakar. Ada kemungkinan juga Suzuki akan menyematkan teknologi hybrid ringan untuk mendukung efisiensi, seperti yang mereka lakukan di beberapa model terbaru mereka. Kalau benar ada opsi hybrid, ini tentu akan menjadi nilai tambah yang besar di tengah tren mobil ramah lingkungan. Selain mesin, fitur-fitur kenyamanan dan keselamatan juga menjadi hal yang dinantikan. Banyak yang ingin tahu, apakah Escudo terbaru ini sudah dilengkapi dengan sistem keselamatan aktif seperti yang ada di pesaingnya? Misalnya Adaptive Cruise Control, Lane Departure Warning, atau Autonomous Emergency Braking. Kalau Suzuki bisa menghadirkan fitur-fitur ini dengan harga yang tetap terjangkau, Escudo bisa jadi primadona baru di segmennya. Ngomong-ngomong soal pesaing, kita nggak bisa mengabaikan fakta bahwa pasar SUV sekarang ini super ketat. Ada banyak nama besar yang sudah lebih dulu bermain di segmen harga 200 jutaan.
seperti Toyota Race, Daihatsu Rocky, Honda WR-V, dan bahkan beberapa model dari brand Cina yang menawarkan spesifikasi menggoda dengan harga agresif. Jadi, Suzuki benar-benar harus bisa memberikan value yang lebih kalau ingin Escudo diterima dengan baik di pasar. Di tengah semua spekulasi ini, satu hal yang jelas adalah Suzuki punya misi untuk membangkitkan kembali nostalgia yang melekat pada Escudo. Banyak orang yang punya kenangan dengan SUV ini di masa lalu, dan itu bisa jadi modal besar. Tapi, hanya nostalgia saja tentu nggak cukup. Konsumen sekarang lebih kritis dan punya banyak pilihan. Jadi, desain, fitur, teknologi, dan harga harus benar-benar kompetitif. Kalau kita lihat strategi Suzuki di beberapa tahun terakhir, mereka cenderung fokus pada mobil-mobil yang efisien dan terjangkau, tapi tetap punya kualitas yang bisa diandalkan. Grand Vitara terbaru misalnya, hadir dengan mesin hybrid ringan yang irit bahan bakar dan desain lebih premium. Kalau Escudo terbaru mengikuti jejak yang sama, bukan tidak mungkin mobil ini akan jadi SUV yang banyak dicari. Sekarang, kita coba bayangkan skenario idealnya. Escudo terbaru hadir dengan desain yang keren, mesin yang irit tapi bertenaga, fitur-fitur keselamatan modern, dan harga yang benar-benar sesuai dengan kantong konsumen Indonesia. Kalau semua ini bisa diwujudkan, Suzuki bukan hanya sekedar menghadirkan kembali sebuah nama lama, tapi juga bisa mengubah gebrakan besar di pasar otomotif. Mulai dari tipe standar sampai tipe dengan fitur lengkap. Dengan begitu, konsumen bisa memilih sesuai dengan kebutuhan dan budget masing-masing. Satu hal yang patut ditunggu adalah bagaimana Suzuki akan memasarkan Escudo terbaru ini. Apakah mereka akan benar-benar mengusung nama Escudo yang punya nilai historis, atau mereka akan menggunakan nama lain yang lebih global? Karena di beberapa pasar internasional, model ini dikenal dengan nama berbeda. Tapi kalau mereka tetap pakai nama Escudo, bisa jadi ini akan memicu rasa nostalgia yang kuat di kalangan konsumen Indonesia. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah kehadiran Escudo terbaru ini bisa jadi penantang serius di pasar SUV yang semakin ramai? Atau justru akan sulit bersaing dengan nama-nama yang sudah lebih dulu populer? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mimin pamit, see you on the next video.